3 hari kemudian truk tersebut ditemukan di jurang, tapi nggak ada jasadnya. Sampai sekarang jasadnya nggak ketemu. Tapi anehnya si penjual ini natapin Andi gitu, ngaduk-ngaduk sambil natapin Andi dengan tersenyum. Senyumannya itu sedikit aneh lah ya, kayak kalau senyuman normal kan kayak gini. Cuma ini senyumannya panjang banget. Andi fokusin mata Andi terus tatap. Ternyata pas dilihat perutnya itu udah isi perutnya akhirnya itu berjatuhan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, seperti sesuai janji saya dari FKR Project, kita bakal menceritakan kisah horor. Dan kisah horor ini saya dapat dari salah satu subscriber saya. Nah, buat teman-teman juga yang pengen ngirimin cerita horor, kalian bisa langsung aja klik Gmail di sini. Kalian kirimin cerita kalian semenarik mungkin di sini. Kalian pernah dengar gak sih? Ada salah satu cerita warung kopi, ini pada malam hari tersebut itu tuh ada, dia jualan. Nah, ketika pagi harinya kita balik lewat sana, nah warung kopi tersebut udah nggak ada. Jadi salah satu penulis ini kita samarkan teman-teman, namanya itu adalah si Andi. Andi ini adalah seorang supir truk dan kejadian ini pada tahun 2010. Andi ini orangnya dia tuh nggak penakut teman-teman ya. Dia nggak takutlah cerita-cerita horor karena selama dia nyupir dia nggak pernah ngalamin namanya kisah horor. Dan pada malam ini mungkin dia lagi apes-apesnya dia mengalami kisah horor. Emang ceritanya kayak gimana? Oke, langsung aja kita masuk ke videonya sekarang juga. Andi ini seorang supir truk pengantar sayur. Pada saat itu Andi ini sedang pakai truk ya, Colt diesel. Nah, berisi aneka sayur dari pasar induk yang harusnya diantar ke sebuah tempat di ujung selatan Jawa Barat pada Herang lewat jalur Cidaud dan Cipatujah 2010. Biasanya dia ini ditemenin oleh sosok keneknya. Kita bisa sebut aja nama keneknya ini adalah Dika. Tapi pada malam ini Dika ini mendadak banget kayak batal ikut. Katanya sih Dika ya masuk angin. Padahal si Andi ini udah mulai curiga nih. Dika males ikut karena jalur angker nih, jangan-jangan ya. Karena kan cerita warga di sana kalau malam jalanan tersebut itu angker. Dan jujur aja Andi juga nggak terlalu sering jalan sendirian lewat daerah tersebut. Tapi karena Andi ini tipikal cowok yang pekerja keras, sayurannya nggak bisa menunggu, besok subuh juga harus diantar nih. Kalau telat bisa-bisa ini sayur-sayuran semua busuk, yang ada semuanya pada rugi di Andi dan rugi juga si penjualnya. Dan Andi ini nekat ya, akhirnya dia berangkat sendiri dengan menghela napas, gitu kan. Dan dia coba mengemudilah ke jalur selatan. Jalur ini suasananya kalau dilihat si Andi itu sunyi dan berbatu. Wajar ya teman-teman, karena kejadian ini pada tahun 2010. Singkat cerita, si Andi nih sampailah dia masuk ke daerah Cianjur Selatan. Satu persatu perasaan aneh itu mulai muncul. Andi jadi kepikiran lagi nih soal cerita jalan angker yang disampaikan oleh warga-warga setempat di sana, yang katanya ada warung kopi yang muncul di tengah malam, tapi besok paginya nggak ada apa-apa di sana. Tapi Andi sih waktu itu nggak terlalu percaya ya. Namanya juga belum pernah ngalamin nih kejadian horor. Jadi ya semacam ngeremehin gitu. Singkat ceritanya kita masuk ke jam 11 malam. Andi sudah mulai masuki ke daerah pegunungan. Lampu jalan itu gak ada penerangan lah, gelap banget ya. Karena di tengah hutan gitu kan, sinyal HP juga di sana hilang-hilang. Satu-satu penerangan itu cuma lampu truknya si Andi dan sesekali lampu rumah warga yang tersebar di sana, jauh dan jarang-jarang. Di tengah jalan, Andi ketemu nih sama salah satu truk besar yang berhenti di pinggir jalan. Andi agak seneng banget nih. Ada truk juga. Ternyata kan selama perjalanan dia nggak ngeliat mobil siapa-siapa ya, karena emang jalanan itu gelap gulita teman-teman ya. Tapi pas dilihat-lihat lagi sama si Andi nih, kayak ada yang aneh nih kan. Dari kejauhan kok kayak nggak ada orang ya, sepi banget nih. Biasanya kan kalau benerin mobil itu kan ada yang kayak turun segala macem, entah ngapain lah, ngerokok. Ya udah deh, Andi coba ngeliat pelan-pelan nih ke supirnya kan, pengen coba nyalip kan. Dilihat pelan-pelan, laju sambil dibuka kaca nih sama Andi. Setengoklah ke dalam truk tersebut. Pas Andi lihat, ternyata isinya kosong. Gak ada supir di dalam tersebut, gak ada kenek. Yang ada cuma bungkusan daun pisang di jok depan. Dan setelah Andi coba merhatiin, ada tulisan tuh di kacanya ya, kaca mobil truk tersebut. Tulisannya, jangan
berhenti. Andi di situ merinding ya. Langsung aja si Andi ini langsung tancap gas, kebutlah dia. Karena ya takut banget nih, baru pertama kali dia ngalamin hal kayak gini nih. Kita masuk lanjut ke sekitar jam 12 malam. Akhirnya si Andi ini sampai di Sukanegara. Ketemulah warung nasi kecil yang masih buka. Andi mampir, pesen kopi dan nasi goreng. Pas Andi lihat yang jualan ternyata ibu-ibunya nih ramah banget nih. Akhirnya si Andi sempetin lah buat ngobrol sebentar soal ya cerita tadi. Karena Andi masih kepikiran nih ya. Karena ini baru kejadian awal teman-teman. Andi ceritalah soal truk kosong tersebut. Ibu warung tersebut mendadak diem lah dengar cerita si Andi. Lalu bilang gini ibu-ibu tersebut, "Nak, kalau ketemu yang begituan jangan diladenin ya nak. Jangan lihat lama-lama, lanjut aja diabaikan." Nah, karena si Andi ini penasaran, "Emang kenapa bu?" Nanya ke ibu tersebut. Nah, kata ibu itu dijawab kayak gini, "Dulu ada salah satu supir truk Buddha itu nganter sayur juga. Dia berhenti nak buat bantuin truk mogok tersebut. Tahu apa yang terjadi? Hilang. 3 hari kemudian truk tersebut ditemukan di jurang, tapi nggak ada jasadnya. Sampai sekarang jasadnya nggak ketemu." Sontak di situ Andi langsung terdiam. Soalnya karena Andi yang lihat kejadian tersebut, waduh, kepikiran lah dia. Langsung aja dia kopi nggak habis, nasi nggak habis. Andi langsung pamit, lanjut jalan. Tapi cerita itu terus kepikiran oleh si Andi. Kita masuklah ke jam 1.30 dini hari. Jalanan makin sepi, makin gelap. Karena Andi ini sendirian nyetir mobilnya. Di sini Andi udah mulai ngantuk. Ditambah sinar lampu truk yang menerangin jalan yang seperti tak ada ujungnya. Tiba-tiba dari balik kabut tipis, Andi melihat nih warung kecil. Dia bentuknya tuh gubuk. Waktu Andi lihat, itu penerangannya cuman lampu-lampu lama lah yang dulu pakai minyak tanah teman-teman. Terus di papan itu ada tulisan kopi dan gorengan. Pas banget kan. Pas Andi lagi ngantuk, ya dia pengen ngopi lah sambil ngemil-ngemil dikit lah. Akhirnya Andi buka pintu, turunlah dia perlahan-lahan, terus jalan ke warung. Dan dari warung itu langsung disapa tuh sama si penjualnya. Dia dengar, "Silahkan masuk pak." Suara lembut menyapa Andi. Nah Andi ini tanpa pikir panjang, langsung aja lah dia duduk lah ya. Sosok perempuan itu langsung menyuguhi kopi yang dipesan oleh Andi tersebut. Tapi anehnya si penjual ini natapin Andi gitu, ngaduk-ngaduk sambil natapin Andi dengan tersenyum. Senyumannya itu sedikit aneh lah ya, kayak kalau senyuman normal kan kayak gini. Cuma nih senyumannya panjang banget, lebar. Terus Andi juga merhatiin lah sesekali, kok kayaknya matanya gak kedip-kedip nih. Karena kan Andi malu ya, jadi ya gak mau ngeliatin juga gitu kan, saling tatap-tatapan akhirnya. Andi langsung aja ngambil kopi dan diseruput sama dia. Tiba-tiba perutnya langsung mual. Pas dicium kopinya bau apa? Bau amis teman-teman. Seperti amis manusia gitu. Di situ Andi langsung kepikiran cerita ibu-ibu tadi ya, masalah horor. Langsung aja Andi buru-buru bangun, berdiri mau pamitan, mau kabur ke truknya. Tapi kaki Andi di sini kondisinya berat banget, dia pengen kabur ke mobilnya ya. Tapi sama Andi, karena kaki ini berat, Andi ya dipaksa lah. Akhirnya dia jalan ke truknya. Tiba-tiba dari dalam semak muncullah tuh sosok anak kecil yang coba menghampiri dia dengan cara berjalan pelan-pelan. Pas udah deket, kepala anak kecil ini jatuh, gelinding deketin Andi. Tapi badannya masih ada nih, masih berdiri. Nah setelah Andi perhatiin juga, ternyata di belakang tersebut ada sosok ibunya. Muncullah perempuan yang menyajikan kopinya Andi tadi. Tapi kali ini wujudnya itu beda. Andi fokusin mata Andi, terus tatap. Ternyata pas dilihat perutnya itu udah isi perutnya akhirnya itu berjatuhan. Ditambah mata perempuan ini melotot dengan menunjuk Andi. Di situ sontak Andi langsung menjerit. Cuman karena udah gak bisa menjerit lagi ya, mau jalan berat, jerit susah. Akhirnya Andi menjerit di dalam hati. Tubuh Andi ini udah gemeter dan keluarlah keringat ya, panas dingin. Mau lari gak bisa, seolah-olah diikat nih.
ya ada yang ngikat tubuh dia, jadi dia nggak bisa gerak nih. Dan si Andi akhirnya mengalihkanlah pandangan tersebut dari semak-semak warung tersebut ya. Andi lihat ke arah warung, ternyata masih ada perempuan di situ. Tapi kali ini perempuannya nangis, dan tangisannya ini bukan suara manusia lah, lebih mirip suara kuntilanak ya, nangis. Sontak di situ Andi makin tambah ketakutan, tapi Andi nggak bisa, pingsan. Nah dalam hati Andi, ya udahlah, dia cuma bisa pasrah aja gitu. Mau ngapa-ngapain lagi udah nggak bisa, pingsan juga nggak bisa ya. Karena ini baru kejadian pertamanya si Andi. Tiba-tiba ada nih suara klakson berbunyi. Tin. Akhirnya si Andi tersentak. Ada salah satu truk yang melaksonin Andi nih kan. Akhirnya para supir dan keneknya ini turun nyamperin si Andi dengan bilang kayak gini, "Pak, astagfirullah, ngapain di sini berdiri melotot gitu? Saya tadi ngopi di warung itu." Nah si supir sama si kenek ini saling tatap-tatapan. Nah ngopi sambil ngeliat lah kayak gitu, kayak dalam pikiran mereka kan. Dibilang sama supirnya kayak gini, "Pak, mana ada warung kopi di sini? Warung itu udah nggak ada lagi dari 5 tahun yang lalu. Dulu ada salah satu kejadian supir truk itu nabrak satu keluarga, tewas di situ, dan istrinya itu sedang hamil. Akhirnya warung tersebut itu kebakaran. Sejak itu nggak ada lagi yang berani berhenti di daerah sini." Andi langsung lah menoleh ke warung tadi. "Hah? Ini ada kok," dia bilang. Pas Andi lihat, kosong, hanya tanah lapang, tidak ada bangunan. Akhirnya salah satu kenek supir tersebut mau bawain mobilnya Andi, karena kayaknya mereka khawatir nih ngelihat kondisi Andi yang masih kayak linglung gitu, kayak kaget gitu ya, karena ini baru pertama kali kejadian tersebut. Akhirnya si Andi duduk deh di mobil dia, tapi bukan dia yang nyupirin ya. Singkat cerita, akhirnya masuk deh pagi di jam 6:30 pagi. Mereka di persimpangan menuju Padaherang. Para supir menurunkannya nih. Supir-supir itu bilang kayak gini, "Udah ya Pak, hati-hati, jangan sering-sering jalan malam sendirian." Andi jawab deh akhirnya kayak gini, "Makasih ya Bang, saya nggak tahu gimana nih balesnya, kan kayak Andi punya utang budi di sini." Terus supir itu bilang kayak gini, "Gak usah, kita kan sama-sama anak jalanan ya, harus saling jaga." Akhirnya di sini Andi nganterin sayur-sayur tersebut ke pasar induk. Nah ini adalah salah satu kisah horor yang menurut Andi ini sangat epic banget ya teman-teman. Ya hati-hatilah ya, intinya kalau kalian jalan malam nih ya, pelajarannya di sini. Kalau teman-teman ada ceritanya yang pengen diceritain juga, silahkan tulis di email bawah sini. Nanti bakal kita coba ceritakan kisah horor kalian. Ya udah, saya pamit, sampai jumpa di kisah horor selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.